lagi sama gue Mute. Di Suruh Podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang memiliki pekerjaan atau profesi yang cukup unik. Di samping gue udah ada Mas Ison. Mas Ison ini punya pekerjaan yang cukup unik, yaitu sebagai petugas sedot WC. Gimana nih Mas Ison, kira-kira kabarnya, sehat? Sehat Mbak, Alhamdulillah, baik. Nah, jadi buat teman-teman nih yang kepo atau gimana sih kira-kira kerjaan atau profesi petugas sedot WC, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Ison. Nah, dari awal mula bekerja ini tuh gimana sih Mas? Awal mula sih saya ikut kawan ya ceritanya. Iya. Lulus sekolah nih. Lulus sekolah itu nganggur ceritanya. Nganggur, panggilan gak dapet, ada kawan datang, "Woi, ikut gua aja lu." "Ngapain bang?" "Udah ikut gua, ayo besok berangkatlah saya." Rapi ya kan. Udah kayak orang mau kerja lah ya. Iya, udah kayak bener-bener dah. "Ngapain bang?" "Udah naik nih mobil." "Lah ini mau mobil sedot WC." Ya kan, pas begitu. "Kerjanya saya ngapain bang?" "Udah nangkring aja di mobil." Nangkring aja. Nggak tahu tuh mau diajak kemana, kerja gua apa kerja, gitu. ya kan. Iya. Pas begitu, dia narik-narik selang. Yaudah saya ikut-ikutan aja. "Udah lu mau bawa ember aja, bawa ember." Saya mau bawa ember, ya kan. Udah ngikutin kata dia aja arahan. Kayak training gitu ya. Kayak training, lama-lama paham. Iya. Dapat beberapa bulan, nih udah paham kan kerja, jadi udah tetap jadi ikut kayak gitu sih. Tapi berarti itu nggak ada proses kayak interview dan segala macam, langsung diangkut aja gitu, diajak aja. Itu kira-kira kapan tuh? Tahun berapa? 2008. Oh 2008, berarti udah cukup lama ya. Udah lama. Sekarang aja 2022. Iya. Itu berarti dari 2008 itu pas banget lulus sekolah langsung tuh diajak jadi Sempet petugas. di pabrik juga sih. Oh sempet di pabrik juga. Kontrak gitu. habis, udahlah bete lah. Ya dari situ langsung udahlah stay di sini gitu. Kan tadi Mas sudah sempat bilang nih dari tahun 2008. Itu kan pasti prosesnya panjang banget tuh. Sampai sekarang aja udah 2022. Itu kira-kira ada kesan unik nggak sih atau cerita unik tersendiri? Kalau cerita unik di kerjaan sih banyak, Mbak. Iya. Apa tuh? Misalnya kayak selang jatuh di jalan, pas isi penuh ya kan. Iya. Otomatis ya paham sendiri lah, acak-acakan tuh tinjanya di itu jalan. pernah? Wah sering kalau gitu kayak gitu. Terusnya spiteng meledak. Oh itu pernah juga? Pernah juga, cuman nggak bahaya lah kayak yang viral-viral sampai makan korban gitu, aman. Kalau misalnya dari tim sendiri tuh kira-kira kalau misalnya Mas bekerja di lapangan tuh berapa orang sih? Paling banyak 3. Oh paling banyak 3. Itu sama driver juga. Driver tuh kira-kira nugas buat driver doang apa sekalian kerja Tetap juga? juga sih. Oh tetap juga. Turun juga kalau kesulitan mah. Oke. Nah kalau misalnya dari pekerjaan petugas sedot WC tuh kira-kira harus punya keahlian khusus nggak sih? Enggak mesti sih, yang penting siap kotor, Iya pasti. siap jijik ya, Iya. gitu aja sih. Yang penting apa kerjanya halal. Kerjanya halal, benar. Gitu. Nah dari jam kerja Mas sendiri tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau tergantung sih Mbak, kalau misalnya ada kerjaan, "Bang, datang pagi bisa nggak Bang? Habis subuh." Cowok Ya, siap. panggilan, ya cowok panggilan. Ya kayak gitulah, misalnya kudu stay kita, malam iya. juga kadang-kadang. Oh malam juga. Itu paling malam kira-kira jam berapa? Jam 12 ke atas pernah? Pernah. Oh pernah. Itu berarti by urgency ya. Misalnya kayak Iya. customer urgent banget butuh di Lebih situ. ke kayak restoran, restoran, hotel, gitu. mall, kayak gitu aja sih. Itu lebih banyak berarti untuk bukan di daerah rumah-rumah gitu ya, berarti lebih banyak untuk callingan ya atau panggilan. Random sih kayak gitu. Oh random. Berarti dari jam Mas tersendiri tuh tergantung ibaratnya di callingnya kapan. Jadi nggak ada jam tertentu ya. Dari pengalaman unik Mas tadi kan udah sempat diceritain nih banyak banget. Itu kira-kira ada nggak sih misalnya pengalaman unik atau lucu yang misalnya lagi disedot nih, terus ada apa gitu? Oh, lebih ke serem sih ya pengalamannya ya. Oh ada pengalaman Ada. Jadi mistis kita, ya? jadi kan lagi nyedot di pabrik ya. Oh iya. Di pabrik itu, pabriknya serem lah dulu ceritanya mah bekas ada kecelakaan, jadi si korban tuh ditaruh di situ semua. Oke. Nah suatu saat kita nyedot nih, mobil di pintu A, penampungannya di pintu B, kurang lebih hampir 50 meter lah. Otomatis kan satu orang nunggu mobil. Iya benar-benar. Nah posisi saya kan kebenaran saya yang lagi di belakang, keran kan terbuka, saya buka, saya ngerokok ceritanya, duduk di sebelah mobil. Otomatis kan udah aja berjalan gitu lagi nyedot. Tiba-tiba kawan saya yang di ujung sana yang lagi megang selang datang, "Woi kerannya buka." Jadi udah gue buka dari tadi, mana nggak ada anginnya.
Saya datang ke mobil, Iya. kerannya ketutup sendiri. Padahal kondisinya tadi di awal udah dibuka ya. Heeh. Itu berarti langsung ketutup sendiri. Iya ketutup sendiri. Pas begitu, waduh, siapa yang nutup nih kata saya. Ya pas begitu saya buka lagi. Saya buka lagi, saya ngerokok lagi, kawan saya balik lagi. Nah pas begitu kan di samping naruh mobil ada pintu gudang ya, yang pakai kayak apa sih namanya? Rolling door gitu. Saya ngerokok lagi, tiba-tiba rolling doornya, bruk, langsung jatuh. Saya langsung loncat, astagfirullahaladzim. Langsung suara kayak Kunti gitu. kuntilanak. Terus saya takut lari langsung, gue nggak berani lah, temenin sini. Itu pengalaman mistisnya ya. Iya, pengalaman mistisnya. Tapi itu baru satu pengalaman mistis itu, apa pernah ada lagi sih selain di pabrik? Pernah ada lagi di serem apa lucu nih? Boleh serem, boleh lucu, random deh nggak apa-apa. Kita lucu deh ya. Iya, boleh. Nah, jadi ceritanya saya lagi nyedot di daerah pesantren di Cipondo. Oh iya. Nggak sebut ya, tet. Di Cipondo itu lagi posisi nembak. Saya lagi operator kalau nggak salah. Saya lagi muter buat nembak sama buat nyedot ya. Kawan saya yang ngelihat di spiteng nih lancar apa enggak. Oh iya. Dia lagi nunggu di spiteng. Nah, kan kawan ada 3, yang satu lagi megang selang di kloset. Kata saya, kan namanya si Ijo ya, Blay, lihat di spiteng, kata saya gitu. Sama dia di penampungannya, diginiin, didengerin, kok nggak keluar ya, nggak lancar gitu kan. Oke. Masih mampet aja, lagi nembak posisi. Kawan saya yang megang yang di kloset, lagi nahan aja begini nih, biar supaya lancar gitu kan. Nah kawan saya penasaran, dia nyari korek kayu. Kebetulan lagi ngantongin korek kayu. Diginiin lah biar kelihatan, mungkin kata dia mah ya gelap. Tiba-tiba aja kawan saya mental, meledak. Ceger aja. Saya mah nggak tahu lagi di mobil. Ada anak santri nyamperin saya mbak nih. Bang, kawan abang no. Meledak. Nah pas begitu meledak. Wah dibakar kali ini kata saya. Akhirnya saya nyamperin kawan saya mbak ya. Ngeliat kawan saya udah mental 5 meter, lagi gelepak begini nih. Itu berarti semburannya kotoran semua? Bukan semburan kotoran mbak, apa? api. Oh api. Gas. Oh gas. Itu langsung nyembur tuh. Oh parah, dia udah ngejangkang begini nih kayak rambutnya pada kejebrik. Oke. Saya bukannya iba malah ketawa aja ya. Ngapa lu? Ke saya itu. Lu mah bukan nolongin gua malah. Tapi masih selamat ya? Masih selamat. Ya nggak kenapa-napa, cuma mental aja ya? Mental aja pas begitu. Blay tolongin gua tuh Blay, lu mau bercanda aja tadi ya. Ya. Itu kondisinya udah nggak gelepak gitu ya, udah nggak berdaya. Kayak orang habis diperkosa. Begini. Terus santri tuh maksudnya. Nah pas begitu saya oper dulu mesin kan biar disedot. Nah kawan saya yang lagi megang. Itu kondisinya berdua doang tuh, lagi berdua. Oh bertiga. Kawan saya yang lagi di kloset, saya panggil. Bang, lu si Ijo no mental. Lu kerja bercanda mulu sih, pada orang mau serius apa? Ini mah beneran, meledak no orang no. Nah kawan saya benar nggak percaya kan, karena saya mah tukang bercanda sama dia berdua ya. Dikira masih bercanda. Iya, kawan saya pegang tangannya. Nih lu lihat nih sendiri nih, saya tuntun. No lihat no orangnya jangkang. Kata kawan saya tuh yang udah lumayan berumur ya. Dia kaget. Udah iya itu mah beneran. Udah pas begitu. Udah ngejegrik rambut ya. Pemilik pesantren itu akhirnya mau tanggung jawab sih. Ini mah intinya human error lah, kesalahan dia sendiri. Dibawalah ke tempat klinik begitu buru-buru ya kan, bawa motor, bawa klinik, masuk. Nah yang lucunya mbak nih, si apa ya disebutnya ya, petugas ya. Mohon maaf pak, saya nggak bisa ngebantu. Emang kenapa pak? Kata yang bawa itu, bapak salah masuk klinik, mau klinik bersalin. Saking paniknya buru-buru. Klinik bersalin iya. Harusnya ke klinik UGD 24 jam, ini malah ke bidan. Waduh iya saya bener emang kenyataan. Oh iya saya panik tuh ya. Malah lagi melepuh lagi ya. Muka sih parah, muka dia. Oh di muka berarti udah mah hitam kebakar. Udah kayak arang dah. Nah pas begitu akhirnya dibawa benar-benar ke klinik daerah Ciledug dah. Baru diobatin ditanganin gitu ya. Dikasih salep-salep gitu. Selesai. Kerjaan diberesin udah lebih. Padahal kondisinya dia mau nyenterin doang pakai korek itu ya, tapi nyemplung apa gimana? Iya, jadi pingin dia mah biar pure kelihatan gitu, gelap, ngalir gitu. Ya. Cuman dia nggak tahu. Cuman dia tuh nggak tahu efeknya nanti bakal gimana, soalnya ada gas kan kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dari penyedotan gitu, kira-kira ada nggak sih benda-benda yang kesedot gitu? Benda sih sering. Apa tuh biasanya? Pembalut sih umumnya.
Pembalut. Tapi alat elektronik nggak ada. Nggak ada, Oh, kulkas nggak ada. paling. Siapa tahu kan ada yang masuk AC segede itu. Nggak masuk. Kulkas. HP siapa tahu kan ya. HP pernah. Oh, HP pernah. Itu gimana? Berarti buat kita gitu. Nah, Buat HP-nya masuk. mati buat apa? Siapa tahu bisa diservis kan. Nah, kalau misalnya penuh tuh ada alasan lain gak sih untuk kayak misalnya nggak disedot gitu WC-nya? Misalnya di klosetnya udah susah turun gitu. Kadang kan otomatis manggil. Kita lihat dulu di penampungannya penuh nggak. Ternyata penampungan nggak begitu penuh. Di kloset susah turun, berarti ada sumbatan di menyumbat. pipa. Oh, iya. Paling jatuhnya ditembak kayak tadi yang saya ceritain itu. Tapi kalau misalnya awal-awal nih pas Mas baru banget kerja di situ, ada nggak sih kayak rasa apa sih, kan nggak terbiasa dari bau Jijik dan gitu segala ya. macam, itu ada nggak sih? Ada pasti. Itu gimana tuh akhirnya bisa ngekontrol itu? Ya pertama-tama sih emang ini jijik lah ya kan. Iya. Mau megang juga ya gua mau megang selang lah bang, lu aja lah. Kata kawan saya yang udah senior ya, ini anak belum pernah dimandiin tai nih, belum biasa kata dia. Nah pas begitu lama-lama kan keceratan kebiasa. Udah jadi mulai terbiasa ya. Iya udah mulai terbiasa lah kayak gitu, udah ibarat kata udah konsekuensinya kayak gitu. Kalau dari segi biayanya tuh berapa sih kalau sedot WC kira-kira? Kalau Mas? untuk wilayah Tangerang ya. ya. Oh, kita bicara beda-beda. Tangerang. Oh, Beda-beda. oke, sorry, iya. Wilayah Tangerang dan sekitarnya variasi sih paling ada variasi, 400, ada 4,5. 400. Oh gitu. Tapi pernah nggak sih ada nemuin customer gitu yang misalnya orangnya aneh atau rese dan segala macam, itu pernah? Sering. Oh sering. Oh, atau pengalaman itu? Ya yang kayak model pelit. Oh, ada yang model nggak ngerti kan, kita kan hitungannya per tangki. Oh gitu. Bukan per speeding mesti habis. Kadang-kadang kan speeding ukurannya ada yang gede, ada yang kecil. Jadi misalnya kita nyedot, Pak nih udah penuh 1 tangki. Oh iya. Sisanya paling setengah mobil lagi. Kan nggak ngerti orang. Gue mah nggak ngerti, pokoknya habis nih. Ada yang begitu. Saya bingung, ya gimana Pak ini. Padahal udah penuh segitu iya, soalnya ya udah gitu. perjanjian juga, iya. Tapi kalau biasanya penuh udah 1 tangki gitu, berarti ganti mobil lagi gitu untuk disedot yang baru? Kita paling mobil kita juga, kita buang dulu. Oke. Tinggal konfirmasi sama konsumen, gimana Pak mau diambil lagi apa cukup 1 kali. Berarti itu tambah biaya lagi ya kalau kayak gitu? Iya 2 kali bayar hitungannya. Nah kalau dari segi pembuangannya tuh kira-kira ada tempat resminya kan ya? Kalau buat tempat resmi ada kabupaten di daerah Sepatan, Oh ada. Tangerang Kota, Perum. Kalau buat swasta adalah tempatnya, cuman kita nggak bisa sebutin nama ya. Iya. Nah, ada pokoknya. Tapi intinya pembuangannya resmi ya? Iya, pembuangannya nggak resmi lah, nggak bikin masyarakat resah lah. Kalau misalnya Jauh gitu. dari perjalanan Mas jadi profesi penyedot WC itu, kira-kira kalau misalnya orang mau join atau kayak kerja bareng itu langsung diajak aja gitu? Apa ada prosedur tersendiri? Nggak mesti sih kalau dia mau. Oh gitu. Ya udah, lu mau ikut nggak sama gua? Kerja apa bang? Udah ikut aja. Udah ikut dulu aja Ya, paksain gitu ya? dulu. Ntar lu kalau udah ngerasain duitnya pasti ketagihan. Tapi awal-awal tuh bayarnya per bulan untuk salary atau per hari sih biasanya? Kita per hari sih, Oh, per misalnya hari gitu. kita kumpulin dulu nih dalam 1 hari ada Oke. berapa orderan nih. Oh, Ya udah tinggal kita potong solar, makan, sisa berapa? Setoran dulu dipisahin, udah bagi-bagi, lebih ke kayak gitu aja sih. Biasanya tuh efek apa aja sih Mas yang bikin WC kita tuh tersumbat kira-kira? Buang pembalut, Oh, oke. kloset, Itu ngaruh ya? buang anak orok. Nggak mungkin ya, gua ngomong ke situ. Intinya sih lebih jaga kebersihan lah, jangan buang pembalut atau tisu. Sama yang segala macem lah, kayak mainan anak-anak kan suka. Iya, masuk ke dalam situ ya gitu. Nah kalau misalnya kemarin kan sempat ada tuh Mas yang viral banget, yang sepitengnya meledak. Itu kira-kira edukasinya gimana sih kok bisa sampai meledak gitu? Nah jadi sebenarnya kan di dalam sepiteng itu ada gas gitu ya, kayak metana gitulah, atau gimana. Kalau bisa sih untuk memastiinnya nggak usah Pakein itu ya? jangan, kalau bisa mah ya kayak bambu aja colok udah. Karena itu kan efeknya karena kesumbat aja kali ya gitu. Tapi itu kalau meledak berarti karena gas yang di dalam itu? Iya. Itu kalau muncrat berarti keluarnya? Ya. Ya Tapi begitu. tuh ada nggak sih Mas yang keluarnya bener-bener masih utuh? Enggak lah, dia kalau udah ke penampungan itu air. udah jadi air gitu. Kadang-kadang pikiran yang awam bulut-bulut aja gitu. iya. Kagak lah. Nggak bulet-bulet ya. Apa? Nah kalau misalnya Mas sendiri nih, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan buat orang yang nganggep profesi Mas nih remeh gitu? Sebenarnya gini sih, emang kerjaan ini
kotor ya kan. Dilihatnya ya kayak hina gitu ya. Tapi kan kita bergerak di bidang jasa. Iya betul. Gitu. Dan selama halal sih aman. Selama halal sih aman. Lebih ke selama dia enjoy makanya ya udah ngalir aja ya Mas ya. Mas juga masih kayak nggak ngerasain terbebani atau gimana, enjoy, masih bisa ketawa-ketawa, dapat kisah horor juga, lucu juga. Kalau misalnya lokasi sendiri tuh di mana sih Mas? Lokasi buat saya sih di Jalan LP Pemuda ya. Oh LP Pemuda. Samping balai kota. Oh iya. Tapi kalau untuk lokasi itu tuh di tempat sendiri atau ada kayak base camp itu lebih base camp. Tongkrongan situ. Itu base campnya di situ berarti. Kalau pusatnya ada? Kalau pusatnya buat di Kabupaten Tangerang ada di Sepatan di Lebakwangi. Oh ada. Kalau buat di Perum di Cemara. Ada. Itu biasanya kalau kita call ke pusat itu bakal dialihin buat yang domisili terdekat gitu ya. Misalnya kira di base camp Mas nih terdekat di daerah mana, berarti dialihinnya ke situ. Oke. Kalau misalnya Mas sendiri nih kira-kira ada nggak sih apa ya pesan buat kayak orang-orang tuh yang ibaratnya punya juga profesi yang kayak Mas tuh untuk tetap ngejalanin pekerjaan ini dengan enjoy? Lebih ke ya udah sih jalanin aja. Jalanin aja. Selama lu nyaman dan nggak ngerugiin orang, kenapa enggak? Gitu guys. Selama lu nyaman dan tidak merugikan orang. Kalau misalnya lokasi terjauh pernah nggak sih sedot WC tuh paling jauh? Lokasi terjauh Parung Panjang. Parung Panjang pernah? Pernah, Cikande. Oh itu. Kalau daerah Jakarta paling ke Cikini. Tapi biasanya kalau kayak gitu, transportnya juga ditanggung atau dari kita sih Mas? Kita lebih ke nego harga. Oh nego harga. Kalau harga jauh kita obrolin lagi aja Pak, jauh nih lokasinya, gini, cocok, ya udah berangkat. Nah buat teman-teman nih kalau misalnya ada yang mau pakai jasa sedot WC Mas Ison, kira-kira ada kontak personnya nggak sih Mas? Oh ada. Ada, boleh disebutin nggak? Ntar kita cantumin di sini. 08 77 00 78 2020. Oke, di situ nomornya guys. Jadi kalau buat teman-teman kalau misalnya pengen banget nih ada penyedotan WC itu bisa langsung kontak Mas Ison. Nah, kalau misalnya tadi kan Mas sempat bilang nih ada 3 tim. Itu kira-kira dari 3 ini nih job desk-nya apa aja sih, Mas? Maksudnya yang dipegangnya gitu? Iya, kalau saya kan ada supir 2 nih ya. Saya supir sama kawan saya berdua. Intinya sih ya kerjasama aja, megang barang-barang. Misalnya kawan saya lagi megang selang ya, dia udah bete, woi pegang selang gantian lah. Ya udah saya yang megang, dia ngerokok, saling ini aja sih, lebih ke ganti-gantian aja. Oke lah. Kerjasama tim. Itu tadi cerita-cerita unik, terus ada edukasi juga, ada pengalaman Mas Ison sebagai profesi atau petugas sedot WC. Oke, itulah perbincangan gue sama Mas Ison. Buat teman-teman yang suka sama channel YouTube ini, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Disuruh Podcast, karena sekarang kita udah punya Instagramnya di @disuruhpodcast. Apa sih? Di @disuruh.podcast. Oke, di situ ya teman-teman. Oke, Mutai pamit. Sekian dulu Disuruh Podcast hari ini. Bye.